Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini itu mapel manajemen pengelolaan produksi obat, ada materi inventory control manajemen analisis APC Venn dan F. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu unsur penting dalam komponen manajemen obat, yaitu kita seleksi, kemudian procurement, distribusi, dan user, ada manajemen supportnya. Lanjut, pedoman pengelolaan obatnya, yaitu seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Dan ada dukungan manajemen organisasi, keuangan, manajemen informasi, dan STM. Inventory control, pengawasan terhadap persediaan yang dikenal juga sebagai inventory control adalah bagaimana fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Dan mengapa pengendalian persediaan sangat penting? Karena begitu besar jumlah yang diinvestasikan dalam pengendalian persediaan yang tepat memiliki pengaruh yang kuat dan langsung terhadap perolehan kembali atas investasi. Pengendalian persediaan juga penting dalam menentukan stok yang benar. Dan inventory dapat berupa barang mentah, raw atau material, kemudian barang setengah jadi work in process, dan barang jadi finished good, dan barang pengemasan yaitu packing material. Kemudian pengendalian persediaan yang efektif. Pengendalian persediaan yang efektif adalah mengoptimalkan dua tujuan. Satu, memperkecil total investasi pada persediaan. Yang kedua, menyediakan berbagai produksi yang benar untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian hal ini dapat dicapai apabila dapat menentukan satu, berapa banyak suatu item barang akan dipesan pada suatu waktu. Kemudian kapan dilakukan pemesanan ulang terhadap item tersebut. Yang ketiga, yang mana dari item-item tersebut perlu dilakukan pengawasan. Kemudian masalah pengendalian persediaan. Masalah klasik dari pengendalian persediaan adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya-biaya ditimbulkan. Pertimbangan biaya variabel. 1. Biaya penyimpanan. Biaya variabel yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan seperti biaya resiko, kerusakan, kecurian, penerangan, keusangan, dan lain. Biaya pemesanan. Biaya yang setiap kali harus ditanggung dalam pemesanan suatu bahan atau barang seperti biaya telepon, pemrosesan pesanan, pemeriksaan penerimaan, pengiriman ke gudang. Dan yang ketiga ada biaya penyimpanan. Biaya yang harus ditanggung oleh rumah sakit dalam memproduksi suatu komponen apabila bahan tersebut tidak dibeli tetapi diproduksi sendiri, seperti biaya mesin tidak terpakai, persiapan tenaga kerja langsung, penjadwalan ekspedisi. Yang keempat ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya ini terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas bahan tersebut, seperti adanya biaya karena pemesanan khusus, biaya kegiatan administrasi, kehilangan pelanggan, dan lain-lain. Dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sejumlah persediaan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling ekonomis dan meminimalkan total biaya persediaan. Kemudian ada tujuan inventory control, yaitu tujuan dari persediaan yang paling penting melindungi dari kerugian. Persediaan dapat melindungi dari berbagai fluktuasi dari permintaan dan penawaran jika distribusi obat dari supplier terlambat atau permintaan tiba-tiba meningkat seperti pada kasus penyakit epidemik tertentu, maka sistem persediaan yang baik dapat melindungi persediaan dari stok kosong. Kemudian membuat sistem pengadaan manufaktur. Harga unit-unit dari obat dengan sistem manufaktur biasanya lebih rendah dan
Dan ada tujuannya inventory control itu meminimalkan waktu tunggu. Sistem persediaan dapat meningkatkan ketersediaan obat secara optimal sehingga pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Kemudian meningkatkan efisien transportasi. Biaya transportasi akan meningkat jika tidak ada sistem persediaan atau stok. Kemudian ada mengantisipasi fluktuasi, yaitu fluktuasi akan permintaan sulit untuk diprediksi. Sistem inventory dapat mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak menentu. Dan ada model-model pengendalian persediaan. Ada beberapa model sistem pengendalian yaitu satu model ABC, model EOP, kemudian model FN, PEN, dan model JIT. Nah, contoh model ABC Always Better Control yaitu pengendalian perusahaan berhubungan dengan aktivitas pengaturan persediaan bahan agar dapat menjamin persediaan dan pelayanan kepada pasien. Salah satu pengendalian persediaan adalah dengan model ABC atau analisis Pareto. Analisis ABC ini menekankan kepada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi atau mahal seperti pada bagian berikut ini. Nah, contoh ini bagannya. Ini kelompok 1 ABC, jumlah itemnya, kemudian jumlah nilainya. Dan ada grafik analisis ABC yang tadi ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan sistem analisis